Apa yang terjadi jika saya menyerah? Kita akan belajar dari kisah inspiratif tentang seorang pengemis buta yang berhasil menerima kesembuhan sesuai harapannya. Berdasarkan Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Seorang motivator pernah berkata, "Jika Anda ingin berhasil, maka buatlah telinga Anda tuli." Mungkin di antara kita pernah mendengar ungkapan tersebut yang dapat dianalogikan sebagai sebuah nasihat yang mengisyaratkan diri untuk berhenti mendengar ucapan-ucapan orang lain yang mematahkan semangat. Tidak jarang bahwa orang-orang yang berjuang di awal dengan sangat keras dan begitu semangat kini menjadi loyo, minder, atau bahkan memilih untuk berhenti memperjuangkan harapannya. Sebuah kisah inspiratif yang dapat kita pelajari hari ini tersurat dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Alkitab mencatat ada seorang buta yang sehari-harinya mengemis di pinggir jalan di dekat Yeriko. Saat Yesus orang Nazaret lewat dalam perjalanannya, kondisi pengemis buta dan dalam kelemahan salah satu inderanya tersebut membuat pengemis buta begitu mengharapkan kesembuhan supaya ia dapat beraktivitas normal tanpa terhalang penglihatan yang tidak berfungsi. Sehingga saat ia mendengar bahwa Yesus Sang Mesias datang dan akan lewat tepat di jalan yang ia gunakan untuk mengemis, ia memiliki harapan yang besar untuk menerima kesembuhan. Ia dengan yakin akan menerima kesembuhan apabila mendapat jamahan dari Yesus. Dan dengan bersemangat, ia berseru-seru memohon belas kasihannya. Namun sayangnya, harapan dan cita-citanya untuk sembuh serta seruan yang diusahakannya untuk memohon belas kasihan Yesus saat itu dipandang rendah oleh orang-orang di sekelilingnya. Ia ditegur oleh beberapa orang supaya diam. Dan tentu saja saat si pengemis buta ini mendengar perintah-perintah orang di sekelilingnya, tentu ia akan kehilangan harapan untuk sembuh. Akan tetapi, respon si pengemis buta ini justru bertolak belakang dengan perkataan orang lain. Ia malah semakin keras berseru memanggil Yesus untuk memohon belas kasihan. "Anak Daud, kasihanilah aku." Dalam Lukas 18 ayat 39. Pengemis buta ini benar-benar tahu akan apa yang sedang ia lakukan. Ia tahu apa yang hendak ia minta. Bahkan ia juga sangat tahu bahwa ia mengenali Yesus sebagai anak Daud yang berkuasa atas segalanya. Pada ayat ke-40 sampai 42, Yesus melihat kesungguhan orang tersebut dan meminta untuk membawa orang itu kepadanya, serta bertanya apa yang ia kehendaki. Maka pengemis buta itu pun mengungkapkan keinginannya untuk dapat melihat kembali. Dan pada ayat 43, Alkitab menyampaikan bahwa seketika itu juga si pengemis buta tersebut dapat melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya dengan perjalanan hidup kita. Seringkali kita memiliki permohonan, harapan, cita-cita, dan keinginan yang mungkin banyak orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung. Dan bukan hanya itu, mereka bahkan mempengaruhi pikiran kita untuk diam, dalam arti berhenti mengusahakan apa yang awalnya dengan gigih kita usahakan. Kadang yang kita pandang sangat berharga, kita sangat rindukan,
dan kita sangat harapkan keberhasilannya. Justru orang lain memandang sangat rendah, sehingga menurut ukuran orang lain, usaha kita akan sia-sia dan percuma untuk diperjuangkan. Namun saat ini kita dapat belajar dari sikap si pengemis yang tidak mau mendengar omongan orang, serta pengaruh yang ada di sekelilingnya. Ia memiliki pilihan untuk lebih keras memperjuangkan apa yang ia harapkan. Mungkin saja saat itu ia diperhadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk diam dan berhenti bertindak, atau terus memperjuangkan tanpa mendengar perkataan orang lain yang mematahkan usahanya. Lantas, bagaimana dengan sikap saya dan saudara saat menghadapi tantangan dalam usaha kita? Apakah kita memilih untuk diam dan berhenti mengusahakan harapan, cita-cita, dan tujuan kita? Atau seperti pengemis buta yang berani menutup telinganya dari ucapan negatif yang keluar dari mulut orang lain, dan ia memilih untuk lebih keras memperjuangkan harapannya serta berseru memohon belas kasihan Tuhan. Saat kita mengalami berbagai kesulitan, bahkan tantangan hidup, berhentilah mendengar pengaruh negatif dari orang lain dan berserulah semakin keras kepada Allah. Bahkan saat orang lain tidak menghargai upaya kita, teruslah berseru kepada Allah. Ini yang akan menunjukkan kesungguhan iman kita, sehingga kita dapat menyaksikan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Dan jangan berhenti berharap, jangan menyerah dengan keadaan, terus memperjuangkan dan apa yang menjadi harapan serta kerinduan saudara, sebab Tuhan berkenan memandang orang yang berseru dalam pengharapan dengan segenap hati.